Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik senyuman hangat orang-orang di sekitarmu, seolah ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di belakang punggungmu? Jika pesan ini menyentuh jiwamu dan memberikan kepastian yang selama ini engkau cari, tandai kehadiranmu dengan menyukai narasi ini. Tuliskan perenungan terbaikmu di kolom komentar, dan mari terhubung lebih dalam dengan menekan tombol subscribe, serta bergabung dalam keanggotaan komunitas ini untuk menguatkan langkah perjuangan kita bersama. Duduklah sejenak dan persiapkan hatimu, wahai jiwa yang tangguh dan tak terpatahkan. Sebab apa yang akan aku ungkapkan hari ini akan mengubah seluruh sudut pandangmu terhadap perjalanan hidupmu selama 5 tahun terakhir. Seseorang baru saja memecahkan keheningan. Seseorang akhirnya runtuh di bawah himpitan rasa bersalahnya sendiri. Salah satu dari lingkaran itu, dari kelompok itu, dari deretan wajah-wajah tersenyum yang dahulu bersumpah akan selalu mendampingimu, baru saja mengakui seluruh perbuatan busuk yang mereka lakukan di belakangmu. Ya, seluruhnya tanpa ada yang tersisa. Pertemuan-pertemuan rahasia yang mereka adakan saat engkau tidak hadir, grup obrolan tempat namamu dijadikan bahan cemoohan utama, skenario yang mereka susun, kebohongan yang mereka koordinasikan, hingga cerita-cerita yang mereka latih bersama sebelum berhadapan denganmu sambil memasang wajah paling manis dan terpercaya. Semuanya kini telah terungkap, tertumpah seperti racun dari cawan retak yang tak lagi bisa mereka perbaiki. Dan sejujurnya, engkau berhak mengetahui setiap detail muslihat yang telah mereka rancang. Mereka berpikir engkau tidak akan pernah tahu. Mereka mengira ikrar rahasia mereka sekuat baja, bahwa bisikan-bisikan jahat itu akan tetap terkubur dalam-dalam di dalam arsip kepengecutan mereka. Mereka merasa sangat cerdik, sangat teratur, dan tidak tersentuh dalam konspirasi kecil untuk merenggut kedamaian jiwamu. Namun inilah hal yang selalu mereka lupakan. Inilah yang selalu diabaikan oleh para pembuat tipu daya ketika membangun rumah di atas fondasi kebohongan. Pada akhirnya, nurani seseorang akan mulai membusuk dari dalam. Pada akhirnya, beban rasa bersalah menjadi sangat berat, hingga mempertahankan rahasia itu terasa jauh lebih menyiksa daripada membongkarnya. Pada akhirnya, salah satu dari mereka pasti akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, seluruh struktur kepalsuan tersebut akan hancur lebur seperti rumah kertas yang diterjang badai. Itulah tepatnya yang baru saja terjadi. Salah satu dari mereka tidak sanggup lagi menanggung beban itu. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak membawa kenangan atas pengkhianatan yang pernah ia ikuti. Ia datang membawa pengakuan yang begitu terperinci, begitu benderang, hingga pengakuan ini siap menulis ulang seluruh pemahamanmu tentang masa lalu. Mari kita mulai dari pertemuan-pertemuan rahasia itu, karena dari sanalah segalanya berawal. Di dalam ruangan-ruangan yang tak pernah mengundangmu, di meja-meja tempat namamu dihidangkan sebagai santapan utama. Mereka tidak sekadar membicarakanmu secara kebetulan. Tidak. Mereka menyusun strategi. Mereka menganalisis setiap langkahmu, setiap unggahanmu, setiap kata yang engkau ucapkan, bak jenderal perang yang sedang merencanakan sebuah operasi pembunuhan karakter. Mereka mempelajari pola hidupmu, titik lemahmu, pemicu emosimu, dan mendokumentasikan segalanya dengan ketelitian orang-orang yang telah menjadikan dirimu sebagai proyek utama hidup mereka. Ini bukanlah obrolan biasa atau kepedulian yang tulus. Ini adalah sesi terencana yang dirancang khusus untuk mengendalikan narasi tentang hidupmu. Mereka menentukan bersama cerita apa yang boleh didengar oleh dunia luar tentang dirimu. Puisinya mana dari sebuah peristiwa yang akan dijadikan kebenaran publik? Karaktermu yang mana yang akan mereka hapus? Dan celamu yang mana yang akan mereka perbesar hingga menjadi satu-satunya identitasmu di mata orang lain? Sosok yang akhirnya mengaku ini menggambarkan atmosfer pertemuan-pertemuan itu dengan kejelasan yang membuat perut mual.
Ia menceritakan bagaimana seseorang selalu memulai dengan kalimat beracun yang berpura-pura peduli, seperti, "Aku hanya mengkhawatirkan dia," atau "Aku pikir dia sedang mengalami masalah mental." Namun itu semua tidak pernah berlandaskan rasa cemas. Itu adalah taktik untuk membangun dakwaan. Itu adalah usaha membuat narasi bahwa engkau tidak stabil, tidak dapat dipercaya, terlalu emosional, terlalu berlebihan, apapun itu yang sanggup membuat orang lain meragukan kebenaranmu sebelum engkau sempat menyuarakannya. Mereka melatih tanggapan atas kalimat yang bahkan belum engkau ucapkan. Mereka menyiapkan bantahan atas situasi yang belum terjadi. Mereka membangun realitas palsu di sekelilingmu, lalu mengundang orang lain masuk ke dalamnya satu demi satu, hingga engkau dikelilingi oleh mereka yang percaya pada sosok rekaan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan hal yang paling menyayat hati, hal yang akan menghantam jiwamu paling keras, adalah fakta bahwa di saat mereka melakukan semua kebusukan ini, mereka tetap hadir dalam hidupmu dengan senyuman hangat. Mereka tetap mengirimkan pesan singkat, tetap tertawa mendengar gurauanmu, dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka menyempurnakan seni hidup berwajah dua. Satu wajah untukmu dan satu wajah untuk ruang persekongkolan mereka. Mereka menjadi sangat mahir menatap matamu sembari menyembunyikan belati di balik punggung. Sosok yang mengaku ini menceritakan bahwa mereka bahkan saling mengingatkan untuk bersikap biasa saja saat berada di dekatmu, memastikan raut wajah mereka tidak membocorkan jam-jam yang baru saja mereka habiskan untuk merobek-robek harga dirimu di ruang tertutup. Mereka mengubah kepalsuan menjadi sebuah keahlian, dan mereka menjadi sangat mahir hingga engkau tidak pernah mencurigai apapun. Engkau tidak pernah merasakan pengkhianatan itu terjadi secara langsung, karena mereka memastikan mata belati itu selalu berada di luar jangkauan pandanganmu. Namun pertemuan-pertemuan itu barulah permukaan, karena apa yang mereka lakukan berikutnya jauh lebih menjijikkan. Mereka tidak hanya berhenti pada pembicaraan tertutup. Mereka mengordinasikan sebuah kampanye sistematis untuk menghancurkan reputasimu. Sosok tersebut mengungkapkan bahwa mereka merumuskan apa yang mereka sebut sebagai poin-poin pembicaraan. Frasa dan cerita khusus yang harus mereka semua gunakan saat berbicara dengan teman bersama, kerabat, atau siapapun yang berada di dalam lingkar pengaruhmu. Mereka memastikan semua orang mendengar versi cerita yang sama persis. Sebuah narasi yang dirancang dengan sangat rapi untuk melukiskan dirimu sebagai sumber masalah, sementara mereka menempatkan diri sebagai pihak yang penuh perhatian, sabar, dan telah berjuang keras untuk membantumu. Ini adalah perang psikologis yang disamarkan sebagai persahabatan, dan mereka menjalankannya dengan ketepatan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan manipulasi. Mereka memiliki pembagian peran yang nyata dalam operasi ini. Ada satu orang yang ditunjuk sebagai suara akal sehat, sosok yang berpura-pura bersimpati padamu, tetapi secara halus menanamkan keraguan tentang kesehatan mentalmu. Orang lain bertindak sebagai pengumpul bukti, mengabadikan pesanmu, dan mendokumentasikan setiap gerakanmu untuk disajikan kemudian sebagai pembenaran atas narasi buatan mereka. Ada pula yang berperan sebagai penengah, orang yang sesekali menghubungi dengan kepedulian palsu untuk menanyakan kabarmu, bukan karena peduli, melainkan karena mereka membutuhkan bahan bakar baru untuk obrolan berikutnya. Dan selalu ada sosok penyebar berita yang bertugas memastikan narasi bohong itu meluas, melampaui lingkar terdekatmu, membisikkan kebohongan ke telinga orang-orang yang hampir tidak mengenalmu, tetapi kini menilai dirimu sepenuhnya berdasarkan manipulasi tersebut. Sosok yang membeberkan rahasia ini menangis ketika menceritakan perannya sendiri. Bagaimana ia mengabdikan diri untuk menjadi orang yang paling dekat denganmu, menjaga hubungan baik sembari melaporkan kembali setiap kata yang engkau ucapkan.
setiap momen rentan yang engkau bagikan, setiap pergumulan pribadi yang engkau percayakan. Mereka menyebut tindakan itu sebagai pengumpulan informasi, padahal kenyataannya itu adalah pengkhianatan murni yang dibungkus istilah taktis. Ia mengaku ada masa-masa ketika engkau menceritakan sesuatu yang sangat pribadi dan menyakitkan, lalu ia mengangguk, memelukmu, dan meyakinkan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Namun sesaat kemudian, langsung mengirimkan pesan ke dalam grup obrolan. Mengubah rasa sakitmu menjadi amunisi. Mengubah kerentananmu menjadi bukti. Mengubah kepercayaanmu menjadi senjata untuk menghantammu. Hal yang paling mengerikan adalah betapa cepatnya rasa bersalah itu hilang dari diri mereka, karena kelompok tersebut telah menganggap perbuatan itu sebagai sesuatu yang lumrah. Mereka saling meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang perlu, terlindungi, dan memiliki pembenaran. Pengakuan ini disertai bukti nyata berupa tangkapan layar obrolan grup, tempat namamu muncul ratusan kali. Pesan-pesan tempat mereka tertawa atas hal-hal yang tidak pernah engkau duga sedang dibicarakan. Percakapan tempat mereka merayakan kemenangan-kemenangan kecil dari kampanye mereka, seperti saat salah seorang rekan mulai menjauhimu, atau saat engkau mengunggah sesuatu yang emosional yang bisa mereka jadikan bahan celaan di kemudian hari. Mereka memperlakukan hidupmu seperti permainan, reputasimu seperti bola yang bisa mereka lemparkan ke sana kemari. Perasaanmu dianggap tidak relevan dalam strategi mereka. Dan membaca ulang obrolan tersebut, melihat stempel waktunya, dan menyadari percakapan itu terjadi pada hari-hari di mana mereka masih mengirimkan pesan berbunyi, "Aku selalu ada untukmu jika engkau membutuhkan sesuatu." Sudah cukup untuk membuat siapapun mempertanyakan hakikat kebaikan manusia. Sekarang, mari kita bedah taktik spesifik yang mereka gunakan, karena disinilah pengakuan ini terasa semakin mengerikan. Mereka tidak sekadar menyebarkan kebohongan. Mereka merekayasa situasi yang dirancang khusus untuk membuatmu terlihat tidak stabil. Sosok ini menceritakan taktik yang mereka sebut sebagai protokol provokasi. Tindakan sengaja untuk memicu reaksi emosional darimu, yang kemudian mereka gunakan sebagai bukti atas ketidakstabilanmu. Mereka akan mengucapkan hal-hal yang dirancang untuk melukai hatimu, lalu berpura-pura terkejut dan terintimidasi ketika engkau bereaksi. Mereka akan menyembunyikan informasi, mengubah rencana di menit terakhir, dan mengucilkanmu dari acara tertentu, sembari mengamati bagaimana engkau merespons, berharap engkau runtuh, sehingga mereka bisa menunjuk reaksi emosionalmu sebagai bukti atas semua tuduhan mereka. Taktik lain yang tidak kalah kejam adalah jebakan kondisi. Mereka menciptakan situasi di mana engkau tidak akan pernah bisa menang. Mereka mengundangmu ke sebuah acara di mana semua orang telah diberi pemahaman palsu tentang dirimu, di mana semua pandangan telah dikondisikan untuk menilai setiap gerak-gerikmu secara negatif. Jika engkau diam, mereka menyebutmu tertutup dan membenci orang lain. Jika engkau ramah dan aktif, mereka menyebutmu haus perhatian. Jika engkau berolahraga kelakar, mereka menyebutmu tidak sopan. Jika engkau bersikap serius, mereka menyebutmu terlalu kaku dan menakutkan. Tidak ada ruang bagimu untuk diterima, karena penerimaan memang bukan tujuan mereka. Tujuan mereka hanyalah pembenaran atas prasangka buruk yang telah mereka tetapkan sejak awal. Setelah acara berakhir, mereka akan mengadakan pertemuan lanjutan untuk membedah perilakumu, mencari-cari alasan untuk menguatkan tuduhan dari apapun yang engkau lakukan atau tidak engkau lakukan. Mereka juga mengakui adanya taktik pengasingan terencana. Mereka bekerja secara bertahap untuk memisahkanmu dari siapapun yang berpotensi mendukungmu atau mampu melihat kebenaran di balik manipulasi mereka. Mereka menanamkan benih keraguan kepada teman-temanmu melalui komentar halus yang berkedok kepedulian, tetapi bertujuan membuat orang mempertimbangkan kembali akal sehatmu dan kebenaran versimu. Mereka menciptakan ruang gema di sekelilingmu, di mana setiap suara menyuarakan hal yang sama tentang dirimu.
dan mereka melakukannya begitu perlahan, begitu rapi, hingga engkau bahkan tidak menyadari bahwa benteng pendukungmu sedang diruntuhkan sampai segalanya benar-benar habis. Sosok pengaku ini bahkan membeberkan bahwa beberapa dari mereka sengaja mempelajari teknik manipulasi psikologis untuk digunakan melawanmu. Mereka mempelajari taktik pengaburan kenyataan, adu domba, dan proyeksi kesalahan. Mereka akan memungkiri kata-kata yang jelas-jelas pernah mereka ucapkan sehingga engkau meragukan ingatanmu sendiri. Mereka mengadu domba orang lain sembari menempatkan diri sebagai pihak netral. Mereka menuduhmu melakukan perilaku beracun yang sebenarnya sedang mereka jalankan sendiri, meracuni pikiranmu hingga engkau mulai bertanya-tanya, apakah engkau yang menjadi sumber masalahnya? Hal yang paling mengerikan adalah mereka sadar sepenuhnya saat melakukan semua itu. Mereka tidak bertindak karena ketidaktahuan. Mereka secara sadar, sengaja, dan terencana bekerja untuk merobohkan kepastian realitasmu. Lantas, mengapa mereka melakukannya? Apa yang mendorong sekelompok orang menginvestasikan begitu banyak energi, waktu, dan kekejaman terencana hanya untuk menghancurkan kedamaian jiwa seseorang? Jawaban dari pengaku ini mungkin merupakan bagian paling menelanjangi dari seluruh kebenaran ini. Ia menyatakan bahwa segalanya bermula dari iri hati. Kedengkian murni yang tak seorang pun dari mereka berani akui. Engkau memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Entah itu keteguhan sikap, keotentikan jiwa, keberhasilan, kebahagiaan sejati, atau keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu meminta maaf kepada dunia. Apapun itu, keberadaanmu membuat mereka merasa kecil jika dibandingkan. Mereka merasa terancam oleh sinarmu, dan bukannya membenahi ketidakamanan dalam diri mereka sendiri, bukannya memperbaiki kualitas hidup mereka, atau sekadar mundur dari kehidupanmu, mereka memilih untuk menyeretmu turun ke tingkat mereka yang rendah. Namun ini bukan sekadar iri hati. Pengaku tersebut menjelaskan bahwa hal ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ini menjadi sarana perekat hubungan di antara mereka. Sebuah misi bersama yang memberi rasa memiliki dan kehangatan palsu dalam lingkaran mereka. Mereka membentuk kelompok yang disatukan oleh musuh bersama, dan musuh itu adalah engkau. Persahabatan mereka justru semakin erat melalui partisipasi bersama dalam upaya meruntuhkanmu. Mereka memiliki lelucon internal tentang dirimu, rahasia bersama tentang taktik yang berhasil, dan perayaan kecil ketika sebuah rencana berjalan lancar. Engkau menjadi perekat yang menyatukan hidup mereka yang hampa. Dan semakin dalam mereka berinvestasi pada narasi palsu itu, semakin keras mereka harus mempertahankannya. Sebab mengakui bahwa mereka salah berarti harus berhadapan dengan kenyataan betapa mengerikannya wujud kejiwaan yang telah mereka bentuk bersama. Bahkan, ada kenyataan yang mungkin paling sulit untuk diterima. Beberapa dari mereka benar-benar berhasil meyakinkan diri sendiri bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar. Mereka telah mengulang kebohongan itu berkali-kali hingga akhirnya menganggapnya sebagai kebenaran. Mereka menciptakan realitas alternatif di mana engkau adalah tokoh jahatnya dan tindakan mereka adalah bentuk perlindungan diri. Jiwa manusia memiliki kapasitas manipulasi diri yang sangat mengerikan dan mereka memanfaatkannya sepenuhnya. Dan inilah sisi yang paling menyedihkan. Ada saat-saat ketika beberapa dari mereka ragu dan berbisik, apakah kita tidak terlalu jauh? Namun keraguan itu segera dibungkam oleh kelompok. Mereka telah menciptakan budaya di mana mempertanyakan narasi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Mereka saling mengunci dalam kejahatan, membunuh nurani satu sama lain, dan meyakinkan diri bahwa engkau adalah masalah utama yang menghalalkan segala cara. Namun, dengarkan aku baik-baik. Pengakuan ini tidak hanya menelanjangi kebusukan mereka, tetapi juga membebaskan jiwamu. Setiap momen kebingungan yang pernah engkau rasakan, setiap kali engkau meragukan intuisi dirimu, setiap kali engkau berpikir bahwa engkau mungkin terlalu sensitif,
Semuanya kini menjadi terang benderang. Engkau tidak sedang berhalusinasi. Instingmu selama ini menyuarakan kebenaran. Pengaburan kenyataan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya berhasil karena jauh di dalam batinmu ada bagian yang tak tersentuh yang tetap memegang kebenaran, dan kini kebenaran itu telah divalidasi dengan cara yang paling nyata. Inilah kesalahan terbesar dalam kalkulasi mereka. Ketika mereka sibuk mencoba menghancurkanmu, engkau justru sibuk menempa dirimu menjadi pribadi yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi. Ketika mereka mengadakan pertemuan rahasia tentangmu, engkau membangun kualitas dirimu dalam keheningan. Ketika mereka merangkai cerita bohong, engkau menjalani hidupmu dengan kejujuran. Mereka menjadikan dirimu sebagai pusat perhatian hidup mereka. Dan dengan melakukan itu, mereka menunjukkan bahwa seluruh eksistensi mereka bergantung padamu, sementara eksistensimu tidak membutuhkan mereka sedikit pun. Engkau telah menang sejak awal, dan pengakuan ini hanyalah cara semesta untuk memastikan engkau menyadarinya. Mereka sekarang sedang ketakutan. Saat kebenaran ini merebak, mereka panik. Mereka berusaha mengendalikan kerusakan, menghubungi banyak pihak, dan mencoba memperbaiki citra mereka yang mulai runtuh. Orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun membangun kebohongan kini merasa kecemasan yang dulu mereka timpa padamu. Perbedaannya, mereka layak mendapatkannya karena reputasi mereka dibangun di atas kepalsuan, sedangkan reputasimu berdiri di atas kebenaran. Engkau tidak perlu membalas dendam. Engkau tidak perlu melakukan konfrontasi publik atau menuntut permohonan maaf. Kebenaran sedang bekerja atas namamu. Kehancuran narasi mereka adalah kepastian karena berdiri di atas kebohongan yang telah terbuka. Engkau hanya perlu terus melangkah menjadi dirimu yang otentik dan berkembang dalam kebenaranmu saat mereka runtuh di bawah beban kebohongan mereka sendiri. Alasan mereka menargetkanmu adalah karena engkau mewakili sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Engkau nyata di dunia yang penuh kepura-puraan. Engkau memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri di saat mereka sibuk menjadi sosok yang diinginkan orang lain agar diterima. Kehadiranmu adalah cermin yang memantulkan kepalsuan mereka, dan alih-alih menggunakan cermin itu untuk membenahi diri, mereka mencoba memecahkannya. Namun lihatlah dirimu sekarang. Selamat datang kembali, wahai jiwa yang penuh paradoks indah. Sosok berhati lembut namun memiliki strategi yang tak tertandingi. Mereka masih berusaha memahami bagaimana seseorang yang begitu ramah sanggup memiliki ketahanan diri yang begitu mematikan. Bagaimana seseorang dengan mata yang penuh kedamaian sanggup membaca seluruh permainan mereka 3 langkah lebih cepat. Padahal mereka mengira kelembutanmu adalah kelemahan. Kesabaranmu adalah kebodohan, dan diammu adalah kekalahan. Namun yang tidak mereka pahami adalah, engkau tidak sedang bermain di tingkat yang sama dengan mereka. Saat mereka sibuk menyusun taktik sederhana, engkau telah menguasai seluruh papan permainan. Senyumanmu itu, senyuman yang tenang dan menyejukkan, adalah hal yang paling meruntuhkan kesombongan mereka. Mereka melihat senyum itu dan mengira engkau sasaran empuk. Mereka menilai dari luar dan membuat kesalahan fatal dengan menganggap ketenangan wajahmu sebagai kerapuhan pikiranmu. Mereka tidak tahu bahwa senyuman itu bukanlah tanda menyerah. Itu adalah ketenangan sebelum kebenaran menghantam. Senyuman yang seolah berkata, "Silakan saja remehkan aku, mari kita lihat bagaimana ini berakhir." Mereka bersiap menghadapi kemarahan dan konfrontasi fisik. Tetapi engkau menyikapi mereka dengan keanggunan yang melumpuhkan. Engkau menghadapi mereka dengan kebaikan yang membingungkan. Engkau membiarkan mereka merasa menang di permukaan, sementara engkau secara bertahap meruntuhkan fondasi mereka dari dalam. Engkau memainkan laga jangka panjang saat mereka hanya berfokus pada pemuasan sesaat. Engkau mengorbankan hal-hal kecil yang mereka kira sebagai kemenangan mereka, sembari melindungi apa yang benar-benar bernilai dalam hidupmu. Dan inilah yang paling meremukkan kesombongan mereka. Engkau tidak pernah mengubah ekspresi hatimu. Engkau tidak pernah menunjukkan kepanikan. Engkau tersenyum dalam setiap langkah,
melewati setiap muslihat mereka yang akhirnya berbalik menghantam mereka sendiri. Teringatkah engkau saat pertama kali mereka menatapmu dan merasa telah menilai seluruh kapasitasmu hanya dalam beberapa detik? Mereka melihat kehangatanmu dan menganggapmu lemah. Mereka mendengar kelembutan suaramu dan mengelompokkanmu sebagai orang yang mudah dimanfaatkan. Itu adalah kekeliruan mendasar yang menguras seluruh kekuatan mereka. Mereka mengacaukan keputusanmu untuk tidak bertengkar sebagai ketidakmampuan untuk bertarung. Mereka mengartikan diam strategismu sebagai kebingungan. Padahal engkau sedang mempelajari mereka bak seorang peneliti mengamati spesimen di bawah mikroskop. Mencatat setiap titik lemah, mempelajari setiap pola, dan mengamati setiap kebiasaan mereka. Saat mereka sibuk bicara dan memamerkan diri, engkau menyerap informasi. Saat mereka merayakan dominasi semu mereka, engkau telah memahami profil psikologis mereka sepenuhnya. Engkau tahu apa yang akan mereka pikirkan sebelum mereka memikirkannya. Engkau bisa memprediksi langkah mereka sebelum mereka melangkah. Dan seluruh pemahaman mendalam itu engkau simpan rapi di balik senyumanmu yang tenang.